Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton alur cerita film hanya di channel Harlim Movie. Film Korea yang berjudul Somehow 18 atau bahasa aslinya Eojeoda Sipae tahun 2017 ini mengisahkan tentang seorang ahli bedah ortopedi tampan kehilangan cinta pertamanya yang bunuh diri ketika masih SMA. Untuk menyelamatkannya, dia mendapat kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Penasaran dengan alur ceritanya yang seru? Siapkan snack dan minuman, dan nyamankan posisi rebahan Anda, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita menuju ke alur ceritanya. Terjadi keributan di rumah sakit ketika tim medis membawa masuk seorang remaja yang kehilangan keinginan untuk hidup. "Aku tidak ingin hidup," katanya sambil menangis. Setelah menjalani beberapa perawatan medis, seorang dokter muda bernama Kyung Hui datang ke kamarnya dan memberikan kata-kata penyemangat yang dia dapatkan dari seseorang di masa lalu. "Lebih baik memiliki seseorang yang bisa kamu lawan meskipun lebih mudah untuk mati." Kyung Hui mengingat kembali kenangan saat dia bertemu dengan orang yang mengatakan hal itu padanya. Dia berusia 18 tahun saat pertama kali melihatnya di stasiun kereta saat dia pergi ke sekolah. Kyung Hui tidak pernah menyangka kalau gadis itu adalah murid pindahan yang satu kelas dengannya. Namanya Nabi, gadis dengan tatapan dingin, yang membawa perubahan dalam hidupnya. Kyung Hui dulunya adalah seorang kutu buku yang sering dibully oleh teman-teman sekelasnya. Hingga ia memutuskan untuk menyerah dan mengakhiri semua penderitaannya. Saat itulah Nabi muncul dengan pemahamannya tentang rasa sakit dan memberinya beberapa kata-kata penyemangat untuk terus maju. Lebih baik memiliki seseorang yang dapat dilawan meskipun lebih mudah untuk mati. Dia mengatakan bahwa Kyung Hui beruntung karena masih memiliki seseorang yang harus dilawan, dan setidaknya dia bisa membalas dendam. Nabi kemudian membantu Kyung Hui untuk membalaskan dendam para pelaku intimidasi dengan mempermalukan mereka di depan banyak orang. Sayangnya, alih-alih mengucapkan terima kasih, Kyung Hui justru membalas kebaikan tersebut dengan rasa takut kepada para pengganggu yang memerintahkannya untuk menindas Nabi. Dia terlalu takut untuk melawan dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. 3 hari setelah kejadian tersebut, Nabi dikabarkan mengakhiri hidupnya sendiri sehingga membuat Kyung Hui terpukul dan hidup dengan penuh penyesalan. Kyung Hui yang dewasa menolak upaya kakaknya untuk mengatur kencan buta sehingga ia menuduhnya masih belum move on dari Nabi. Kyung Hui membantahnya. Kemudian pada hari itu, saat minum bersama Selgi, teman SMA lamanya yang akhirnya menikahi kakak perempuannya, dia bersumpah bahwa dia telah benar-benar lupa seperti apa rupa Nabi. Tapi semua pengakuan itu terbantahkan ketika dia mengingat setiap detail dengan penuh kasih sayang. Setelah mabuk, Kyung Hui tidak sengaja menemukan buku harian Nabi saat dia mengunjungi ayah Nabi yang mengelola sebuah bar. Dalam diari itu, Nabi menceritakan semua penderitaan dan rasa kesepian yang begitu kuat hingga ia ingin mati. Dia menulis bagaimana dia meminta bantuan berkali-kali, menunjukkan perasaan penyesalannya. Sebuah suara misterius tiba-tiba muncul saat rekaman lama sedang diputar. Penyiar dalam rekaman bertanya apakah dia ingin bertemu dengan seseorang di masa lalu, apakah dia ingin kembali ke masa lalu, meskipun setelahnya tidak mungkin untuk kembali ke masa sekarang. Kyung Hui, yang saat itu sedang mabuk, mulai menjawab pertanyaan tersebut dan berkata bahwa dia ingin kembali ke masa lalu. Sebuah lagu tiba-tiba diputar saat sosok Nabi muncul di jendela. Kyung Hui mencoba mengikutinya melewati jalanan sampai akhirnya dia menemukan pintu bercahaya. Karena tidak ada jalan keluar lainnya, dia memasukinya tanpa ragu-ragu. Kyung Hui terbangun di rumah dalam keadaan bingung dan mendapati dirinya duduk di bangku SMA pada tahun 2007. Dia bergegas ke sekolah dan berlari menuju stasiun kereta api. Sepanjang jalan dia bertanya-tanya apakah itu semua hanya mimpi atau perjalanan waktu seperti yang dia dengar di rekaman sebelumnya. Tapi setelah melihat Nabi hidup dan sehat, dia merasa bahwa semua keajaiban itu terlalu nyata untuk menjadi mimpi. Dia berlari ke arah Nabi dan memeluknya dengan rasa terima kasih, tapi Nabi yang terkejut mendorongnya mundur dan menyebutnya mesum. Dia kemudian pergi naik kereta meninggalkannya. Hari itu, Kyung Hui sekali lagi dihadapkan pada para pengganggu di kelasnya. Namun kali ini dia tidak takut menghadapi mereka. Dia segera menyadari bahwa dia hanya punya waktu 5 hari sebelum Nabi meninggal. Dan dengan tekadnya untuk menyelamatkan gadis yang dicintainya, dia menghadapi kehidupan sekolah lamanya dengan keyakinan baru. Saat guru di kelas memarahi Nabi karena ketiduran sepanjang kelas dan menyuruhnya pergi, Kyung Hui berusaha membelanya dengan mengatakan bahwa seorang guru harus memiliki metode pembelajaran yang menarik agar siswanya tidak mengantuk. Karena sikap tersebut, membuat mereka berdua dihukum membersihkan kelas. Saat itulah Kyung Hui mencoba lagi mendekati Nabi dengan mengatakan dia akan melakukan apapun demi Nabi. Mendengar itu, Nabi menyuruhnya untuk selalu menjaga jarak karena dia masih menganggapnya mesum. Tidak lama setelah itu, temannya Selgi mengejutkannya dengan pelukan putus asa. Dia tidak sengaja menemukan surat wasiat Kyung Hui dan khawatir dia akan mengakhiri hidupnya. Kyung Hui tahu bahwa dirinya di masa lalulah yang melakukan hal itu karena dia ada di sana bukan untuk mengulangi kesalahan yang sama, dan justru untuk menyelamatkan gadis yang dicintainya. Melihat mereka berdua, Nabi segera pergi dari sana. Pada malam hari, Kyung Hui menemukan buku harian Nabi yang tidak sengaja ia bawa dari masa depan. Namun saat ia membaca catatan di dalam buku tersebut, entri buku harian tersebut menghilang dan ditulis ulang karena Nabi mempunyai pengalaman yang berbeda. Terutama bagaimana Kyung Hui yang ia anggap gila, terus berusaha mendekatinya. Kyung Hui membaca entri tersebut dan merasa sedikit kesal. Namun dia menyadari bahwa dia harus mengubah penampilannya untuk mengesankan Nabi. Meski berpenampilan baru, Nabi tampak tidak terpengaruh dan terus memintanya untuk menjaga jarak darinya. Kyung Hui kemudian bertemu dengan para pengganggu yang terus mengejeknya di sekolah. Dia ingat persis hari itu, sebuah bola akan terbang ke arahnya.
Ia menghindar sehingga bola mengenai para pengganggu, namun Nabi malah terdorong dan terjatuh dari tangga. Kyung Hui dengan panik membawa Nabi ke rumah sakit, dan untungnya, dia hanya mengalami luka ringan. Usai mengikuti kelas, Kyung Hui langsung mengetahui kalau Nabi pulang lebih awal. Dia bergegas mengejarnya dan menemukannya sedang berhadapan dengan seorang pria di luar sekolah. Pria tersebut adalah Jin Wook, mantan pacar teman Nabi, Daeng. Nabi mencoba membujuk pria tersebut untuk menjenguk Daeng di rumah sakit. Namun dia menepisnya dan mengatakan bahwa itu akan sia-sia karena dia akan segera meninggal. Kyung Hui yang melihat kejadian tersebut tanpa memahami situasinya langsung memukul Jin Wook. Ia mencoba membela Nabi, namun terkejut saat mengetahui dari Jin Wook bahwa Nabi telah mengambil nyawa seseorang. Nabi kembali pulang dan menyuruh Kyung Hui yang mengusirnya, dan mencoba memahaminya untuk pergi. Ia kemudian teringat masa lalu yang kemudian mengubah hidupnya. Semuanya terjadi sekitar setahun yang lalu ketika Nabi membujuk teman-temannya, Daeng dan Ji Yong, untuk melakukan perjalanan. Namun bis yang mereka tumpangi akhirnya menabrak penghalang jalan, menyebabkan Ji Yong tewas dan Daeng dalam kondisi kritis, sementara dia sebagian besar tidak terluka. Kembali ke masa sekarang, Nabi pergi ke rumah sakit dan meminta Daeng untuk bangun dari komanya. Ibu Daeng tidak terlalu menerima kunjungannya karena dia selalu mengingatkannya akan tragedi itu. Nabi berkata bahwa dia tidak akan berhenti datang ke rumah sakit karena hanya dengan itu dia bisa bertahan hidup. Fakta bahwa hanya Nabi yang selamat dari kecelakaan tersebut membuat Ibu Daeng berpikir bahwa alam semesta tidak adil baginya. Nabi menyadarinya tapi tidak bisa berbuat apa-apa selain menenggelamkan dirinya dalam penyesalan. Kyung Hui yang diam-diam mengikuti Nabi ke rumah sakit akhirnya mengetahui bahwa gadis itu sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Kyung Hui pulang dan menemukan buku harian Nabi sedang ditulis ulang. Namun dia hanya melihat tetesan air mata jatuh di halamannya. Khawatir, dia bergegas ke apartemen Nabi dan memohon untuk menemuinya melalui pesan teks. Nabi setuju untuk bertemu di taman dekat apartemennya dan memberinya waktu sebentar untuk berbicara. Kyung Hui mengatakan akan melibatkan dirinya dalam urusan Nabi sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia mengatakan itu padahal Nabi tidak mengingat apapun. Dia tampak tidak senang dan segera kembali ke rumah setelah waktunya habis. Keesokan harinya di sekolah, Kyung Hui kembali dihadapkan pada para pengganggu yang mulai takut padanya. Dia menggunakan sebagian ingatannya dan bertindak seperti seorang jagoan untuk membuat para pengganggu berpikir dua kali sebelum menghadapinya. Malam harinya, Jin Wook tiba di rumah sakit untuk menemui Daeng. Namun ia ragu-ragu dan akhirnya bertemu dengan Nabi. Dia memberitahu alasan mengapa akhirnya dia ingin datang berkunjung. Sebelumnya, dia bertemu Kyung Hui di sauna yang menyuruhnya untuk tidak lari dari kenyataan. Apa yang terjadi pada Daeng membuat Jin Wook bersedih. Namun alih-alih menghadapinya, ia malah mencoba melarikan diri untuk melupakannya dan memutuskan hubungannya dengan Daeng, tidak seperti Nabi yang berjuang melawan semua rasa sakit dan kesepian ini sendirian. Kyung Hui memohon pada Jin Wook untuk mengunjungi Daeng setidaknya demi semua orang. Nabi berusaha membuat Daeng tampil cantik sebelum bertemu mantan pacarnya, yang kemudian secara emosional menyanyikan lagu favorit mereka di masa lalu. Malam itu, Nabi segera menemui Kyung Hui yang sedang mengawasinya di rumah sakit. Dan yang mengejutkan, dia berterima kasih atas perbuatannya. Saat mereka pergi, mereka bertemu ayah Nabi yang datang karena ibu Daeng menelponnya. Dia dengan marah menuduh Nabi mengungkit kesedihan yang tersisa karena terus menunjukkan dirinya di rumah sakit. Mereka bertengkar dan ayahnya memukulinya sambil mengatakan bahwa mungkin dia juga harus mati untuk memperbaiki segalanya. Kyung Hui menghibur Nabi setelah dia melarikan diri dari ayahnya dan kemudian menaruh obat di lututnya yang terluka dengan penuh kasih sayang. Belakangan, saat Nabi masuk ke rumahnya, Kyung Hui mencoba berbicara dengan ayah Nabi. Mengetahui betapa menyedihkan kehidupan ayah Nabi setelah putrinya meninggal, Kyung Hui mendorongnya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama putrinya dan memahami penderitaan putrinya sebelum terlambat. Sementara itu, Nabi melihat semuanya dari jendelanya. Di sekolah, Kyung Hui teringat kebakaran yang terjadi di ruang kelas dan berusaha menghentikannya sebelum terjadi. Itu adalah hari di mana dia merasa putus asa karena para pengganggu memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mengolok-oloknya dengan menyemprotnya dengan alat pemadam kebakaran. Meski sudah dicoba, kejadian itu tetap saja terjadi, hanya saja berasal dari sumber yang berbeda. Nabi mengingat trauma masa lalunya dan melarikan diri ke atap. Sementara itu, saat para pelaku intimidasi memadamkan api, mereka menyemprot selgi dengan alat pemadam kebakaran. Saat itu juga, Kyung Hui langsung menyadari bahwa Nabi ada di atap hari itu bukan tanpa alasan. Saat itu, Kyung Hui melakukan apa yang dilakukan Nabi untuk menyelamatkannya. Dia memberinya beberapa kata-kata penyemangat dan memintanya untuk tetap hidup. Kyung Hui tahu saat itu, Nabi terjebak dalam siklus kesedihan dan berjuang melewatinya sendirian. Nabi menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada teman-temannya. Dan melihat bagaimana orang-orang menyalahkannya dari belakang, membuatnya berhenti berharap. Ayahnya senang karena dia selamat, namun hal itu justru membuatnya semakin merasa bersalah. Tidak ada satupun orang yang mencoba memahami perasaannya sehingga ia ingin mengakhiri hidupnya. Namun dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia juga mempunyai mimpi untuk bisa hidup normal seperti orang lain dan bahagia. Karena itu ia merasa frustasi, dan tidak tahu harus berbuat apa selain menyalahkan dirinya sendiri. Kyung Hui bersikeras bahwa semua yang terjadi adalah kecelakaan dan itu bukan salahnya. Dia tahu kata-kata seperti itu tidak akan menghiburnya, tapi dia ingin menunjukkan bahwa ada orang yang mencintainya. Orang-orang yang ingin dia tetap di sini dan mereka yang akan sedih tanpa kehadirannya. Dia meminta Nabi untuk bertahan lebih lama lagi karena dia akan segera datang menyelamatkannya.
Dia memintanya untuk tetap hidup sebelum dia memeluknya. Kyung Hui bingung kenapa kejadian itu tetap terjadi meski dia sudah berupaya untuk menghentikannya. Dia segera menyadari bahwa kejadian yang sama terus terjadi dan satu-satunya hal yang berubah adalah variabelnya. Seperti kejadian hari itu, di mana Selgilah yang dibully, bukan dirinya. Ia menyadari bahwa skenario yang sama akan tetap terjadi namun aktornya berbeda. Menyadari hal itu, ia mengajak Nabi dan Segi untuk mempermalukan para pengganggu di depan banyak orang dan melarikan diri dengan gembira seperti yang ia lakukan di masa lalu bersama Nabi. Selgi mengajak Nabi dan Kyung Hui ke taman hiburan untuk merayakan kemenangan kecil mereka. Setelah menaiki beberapa wahana dan bermain game, kakak perempuan Kyung Hui yang bekerja sebagai operator di taman hiburan menyeret Selgi pergi agar adiknya bisa berduaan dengan Nabi. Begitulah cara Selgi akhirnya bisa dekat dengan kakak Kyung Hui dan kemudian menikahinya. Nabi bertanya bagaimana Kyung Hui berubah begitu banyak dalam beberapa hari terakhir. Kyung Hui yang dia kenal sebelumnya hanyalah seorang kutu buku yang berani menatapnya sepanjang hari. Tapi segalanya tampak jauh berbeda. Belakangan di hari itu, Nabi mengaku betapa bahagianya dia dan bagaimana dia terus memikirkan Kyung Hui yang tampak tampan hari itu dalam buku hariannya, tapi dia juga takut kebahagiaan itu akan segera hilang. Kyung Hui menyadari bahwa hanya tinggal 2 hari lagi sebelum Nabi meninggal dan dia masih tidak tahu mengapa gadis itu mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, Nabi dikejutkan dengan ayahnya yang tiba-tiba menyiapkan pesta ulang tahun untuknya. Dia mengucapkan selamat ulang tahun padanya dan berkata bahwa dia berterima kasih padanya sebagai putrinya. Nabi tidak banyak menanggapi selain meminta sejumlah uang seperti yang biasa dia lakukan padanya. Tapi segera setelah dia pergi, dia kembali dan memeluk ayahnya dari belakang. Nabi mengajak Kyung Hui pergi ke laut untuk memberi penghormatan kepada temannya yang telah meninggal. Dia mengatakan bahwa dia merasa bersalah karena bertanya-tanya apakah dia mempunyai hak untuk hidup bahagia. Hal yang sama di masa lalu tiba-tiba terjadi. Jika dulu Kyung Hui yang melempar balon air dan membasahi pakaian Nabi, maka penumpang perahu di atasnya lah yang tidak sengaja menumpahkan air ke pakaian Nabi. Saat Nabi pergi ke toilet untuk membersihkan noda, Kyung Hui menjawab panggilan telepon Nabi dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa kondisi Daeng semakin parah. Kyung Hui akhirnya mengetahui alasan Nabi mengakhiri hidupnya. Namun ia memutuskan untuk menyembunyikan kabar tersebut untuk sementara. Merasa ini bukan saat yang tepat untuk memberitahukan hal tersebut kepada Nabi. Kyung Hui berpura-pura tidak sengaja menjatuhkan ponsel Nabi dari perahu saat berfoto selfie dengannya. Setelah pulang ke rumah, Kyung Hui meminta Nabi untuk tinggal bersamanya sampai pagi tapi Nabi bilang dia sudah merencanakan makan malam dengan ayahnya. Sebagai hadiah ulang tahun, Kyung Hui akhirnya memberi Nabi jepit rambut yang tidak sempat diberikannya 10 tahun lalu. Setelah itu, Nabi mencium pipinya sebagai ucapan terima kasih dan meninggalkannya. Kyung Hui mengejarnya dan menciumnya dengan lembut. Nabi menulis di diarinya betapa bahagianya dia bisa menyapa Ji Yang lagi yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan sendiri tapi dia bisa melakukannya hari itu dengan bantuan Kyung Hui. Dia lalu menulis bagaimana jantungnya tidak berhenti berdebar setelah menciumnya karena ini adalah pertama kalinya baginya. Senyuman Kyung Hui saat membaca entry malam itu terasa pahit setelah memikirkan bagaimana keesokan harinya akan menjadi hari di mana Nabi mengakhiri hidupnya. Sementara itu, malamnya, Nabi mendapat telepon dari Jin Wook dan rumah sakit. Jin Wook dan Nabi harus menerima kenyataan pahit saat Daeng akhirnya dinyatakan meninggal. Ibu Daeng yang dilanda kesedihan pun terguncang dan menyalahkan segalanya pada Nabi. Keesokan harinya, Kyung Hui menyadari bahwa Nabi mengetahui kabar tersebut karena dia tidak datang ke sekolah sehingga dia bergegas menemuinya. Para pengganggu datang untuk menghadapinya, namun Selgi menyelamatkan hari itu dan melawan para pengganggu agar Kyung Hui bisa pergi. Sementara itu, Nabi sedang berdiri di atas gedung dengan segala penyesalannya. Segalanya menjadi rumit ketika jalanan tiba-tiba macet dan Kyung Hui terpaksa berlari. Dia mendapat telepon dari Nabi yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menyerah karena Kyung Hui telah memberinya banyak alasan untuk bertahan. Kyung Hui menemukan Nabi di seberang jalan dan pergi menemuinya di persimpangan. Namun sebuah mobil tiba-tiba lepas kendali dan melaju ke arah Nabi. Kyung Hui menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah masa depan tapi dia bisa mengubah variabelnya dan seseorang harus mati dalam skenario itu untuk menyelamatkan Nabi. Jadi, pada akhirnya, Kyung Hui mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nabi. Dia mendorongnya ke pinggir jalan dan membiarkan mobil itu menabraknya. 10 tahun kemudian, Nabi selamat dan dia menjadi seorang dokter. Sempat terjadi keributan di rumah sakit ketika tim medis membawa remaja yang sama di awal cerita. Setelah Nabi merawatnya, dia pergi ke samping tempat tidur Kyung Hui yang terbaring koma dan mengatakan bagaimana semua yang dia prediksi dalam suratnya menjadi kenyataan. Ternyata, Kyung Hui sudah memperkirakan segalanya sehingga ia menyiapkan surat untuk keluarga dan teman-temannya jika terjadi sesuatu. Ia menceritakan pengalamannya melakukan perjalanan melintasi waktu, dan meski tidak semua orang akan mempercayainya, bagi Nabi, hal itu terasa masuk akal setelah ia mengingat semua hal aneh yang terjadi. Dia percaya bahwa pria itu datang kembali dari masa depan untuk menyelamatkannya. Dalam suratnya, Kyung Hui menyuruh Nabi untuk menjalani hidupnya dengan bahagia dan dia mengabulkan keinginannya sambil merawatnya di rumah sakit dengan sabar. Hingga akhirnya Kyung Hui membuka matanya setelah 10 tahun koma dan tersenyum. Dan film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, berbuatlah yang terbaik pada hari ini, sebab waktu tidak bisa diulang kembali, agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Saya narator channel Harlim Movie beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda, terus saksikan video kami dan jangan lupa berikan komentar di kolom komen, like, dan subscribe channel Harlim Movie ini juga ya agar kami bisa semangat untuk membuat konten. Terima kasih sudah menonton dan salam, Harlim Movie.